Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana dari program studi ilmu politik dengan nomor NPM 2018-13-0028. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita membahas politik hukum dalam peraturan perundang-undangan ini, apa sih pengertian dari politik hukum itu? Politik hukum itu menurut Mahfud MD adalah legal policy atau garis kebijakan hukum secara resmi dan sah yang mengatur tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang baru ataupun dengan pergantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, itu sedikit pengertian tentang politik hukum. Nah, selain itu, dalam buku karya Mahfud MD tentang politik hukum, di mana dalam buku tersebut beliau mencoba melihat hukum itu dari sisi yuridis sosiopolitis, di mana menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang beliau lakukan, Mahfud MD ini dalam bukunya ini Mahfud MD berkesimpulan bahwa suatu proses dengan konfigurasi politik rezim atau kepemimpinan seorang itu akan sangat signifikan hasilnya akan sangat signifikan hasil pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkan. Nah, sebelum membahas lebih jauh konfigurasi politik yang saya katakan tadi, konfigurasi politik ini apa sih gitu loh? Kenapa bisa menghasilkan suatu produk hukum yang akan dilahirkan dari si konfigurasi politik ini? Konfigurasi politik ini merupakan adalah kekuatan-kekuatan politik yang murni dan real dan eksis juga dalam suatu sistem hukum. Jadi dalam konfigurasi politik ini sudah ada susunan atau konstelasinya yang telah dikotonomi dan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu demokrasi. Konfigurasi politik demokrasi ini akan menghasilkan karakter produk atau produk hukum yang responsif dan juga populistik. Nah, kenapa sih konfigurasi politik demokratis ini menghasilkan produk hukum yang responsif dan populistik? Karena konfigurasi politik demokratis ini memberikan kebebasan kepada masyarakat atau bangsanya gitu loh dalam menetapkan kebijakan. Jadi mereka tuh secara diajak gitu loh. Selain itu juga mereka ikut aktif dalam menentukan kebijakan yang dibuat gitu. Terus juga mereka diberi kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau prinsip dalam kesamaan politiknya. Jadi dari si demokrasi ini, konfigurasi politik yang demokrasi ini itu dapat menghasilkan produk hukum yang responsif dan populistik. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu konfigurasi politik yang otoriter. Nah, konfigurasi politik yang otoriter ini menghasilkan karakter atau produk hukum yang
berlawanan dari si demokratis ini. Jadi dia tuh lebih konservatif atau ortodoks atau elit lah ya. Nah, kenapa sih konfigurasi politik otoriter ini menghasilkan produk hukum yang konservatif, ortodoks, dan juga elit? Karena dalam konfigurasi politik otoriter ini negara itu lebih banyak berperan dalam menentukan suatu inisiatif pembuatan kebijakan gitu. Jadi bukan berlawanan arah dari demokrasi, di mana demokrasi itu masyarakat diikut sertakan gitu. Sedangkan di otoriter ini negara yang lebih banyak berperan gitu dalam menentukan kebijakan. Nah, dalam konfigurasi politik otoriter ini, selain negara berperan dalam menentukan suatu kebijakan, di mana dalam otoriter ini juga elit itu selaku yang memiliki kekuasaan itu juga seperti memaksakan adanya dorongan dari elit gitu untuk memaksakan adanya persatuan di negara tersebut. Selain itu juga elit ini ikut juga menentukan kebijaksanaan dalam sebuah negara. Nah, sekian tentang otoriter. Jadi kita sudah membahas tentang konfigurasi politik yang demokratis dan juga otoriter. Nah, selanjutnya tentang contoh di Indonesia ini ada juga seorang presiden di mana dia ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, dia itu menggunakan konfigurasi politik yang otoriter dalam kepemimpinannya, sehingga dia memiliki banyak ya gesekan-gesekan dengan masyarakat sebab kepemimpinan beliau yang otoriter ini. Nah, yang saya ingin sebutkan yaitu Presiden Soeharto, di mana pada saat itu beliau menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun. Nah, memang beliau ini berlatar belakang dari militer. Jadi walaupun secara relatif ada ketegasan beliau dalam menegakkan hukum, namun karena politik yang dijalankannya ini merupakan ciri pemerintahan yang otoriter namun birokratik gitu, maka ada beberapa kecenderungan di mana hukum politik yang dibuat di mana politik hukum yang dibuat ini dicampur adukan atau dirancukan oleh beliau, dipadukanlah dengan hukum politik. Jadi yang terlaksana itu adalah hukum dari yang punya kekuasaan gitu. Jadi law of the ruler, bukan rule of the law. Jadi kebalikannya gitu, karena dirancukan oleh beliau. Jadi berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk kepentingan atau melindungi elit dan birokrasi yang berkuasa pada masanya itu, yang termasuk beliau sendiri ya. Jadi beliau itu tidak membuat undang-undang untuk kolega-kolega elitnya saja, tetapi untuk melindungi beliau sendiri gitu. Jadi tersisip kepentingannya juga. Jadi yang dibuat oleh beliau itu peraturannya itu tidak mementingkan kepentingan kesejahteraan untuk rakyatnya gitu loh. Jadi hanya untuk beliaunya saja. Hal ini sebenarnya ada
dalam peraturan Penpres, namun saya lupa nomor sekitar nomor dalam Penpres nomor 11 tahun 1963, di mana dalam Penpres ini mengatur tentang subversi dan berbagai UU yang birokratik, di mana dalam UU yang birokratik ini walaupun di sana sini kita juga menemukan undang-undang atau hukum yang aspiratif seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Nah, jadi pada era ini itu terlihat bahwa peraturan perundang-undangan hanya alat dari politik yang dia jalankan untuk mewujudkan kepentingan politiknya saja gitu, kepentingan elit-elit politiknya saja. Jadi terlihat bahwa dari peraturan perundang-undangan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat olehnya itu berorientasi berarah ke otoriter, sehingga menghasilkan produk hukum yang konservatif, ortodoks, dan elit. Nah, lain halnya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kita kan baru pertama kali melaksanakan demokrasi, dan beliau terpilih sebagai presiden pada tahun 2004. Jadi beliau itu membuat hukum yang dibuat olehnya itu tidak berdasarkan dengan GBHN yang telah dibuat atau ditetapkan oleh MPR dalam TAP MPR gitu loh. Jadi beliau menerbitkan sendiri peraturan presiden yang mengatur tentang kalau tidak salah itu sistem dan politik hukum pembenahan sistem dan politik hukum yang diatur olehnya. Nah, bisa kita lihat juga dari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini ada sedikit sikap demokrasinya, di mana beliau itu membuat peraturan itu tidak berdasarkan dari GBHN dari MPR itu sendiri. Jadi dia mengeluarkan peraturan presiden itu sendiri tentang rencana pembenahan sistem dan politik tadi. Nah, selain itu dalam politik hukum, peraturan perundang-undangan ini disinilah gitu loh peran politik hukum itu adanya, yaitu untuk menciptakan suatu perundang-undangan yang mampu untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan juga terbuka, agar tidak memihak gitu, tidak seperti Presiden Soeharto, di mana peraturan perundang-undangan yang dibuatnya ini hanya memihak satu pihak saja, tidak memihak rakyatnya juga. Jadi peran politik hukum itu diadakan adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan ini menjadi lebih transparan gitu loh, dan juga lebih terbuka kepada masyarakat. Selain itu juga agar tidak adanya memihak antara satu ini dengan yang ini gitu loh. Ya seperti RUU Omnibus Law yang terjadi sekarang gitu, dimana dalam isi beberapa pasal atau poin-poin yang kontroversial ini memang merugikan bagi para buruh atau proletar, dan hanya menguntungkan bagi para kaum borjuis atau para elit gitu loh. Nah, jadi peran politik hukum dalam peraturan perundang-undangan ini adalah untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan ini, agar implementasi peraturan perundang-undangan ini dalam melaksanakan politik ini tetap tidak tidak melenceng lah gitu. Jadi mengacu pada satu tumpuan saja gitu loh. Nah, sekian pembahasan tentang politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.